Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak dosen kami terhormat, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas IF22A. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada saya sendiri, Nana Anggraina dengan NIM 2301020773. Ada juga Ahmad Musyaba dengan NIM 2301020012. Ada Pak Kilaryadi dengan NIM 23012031. Ada juga Fauji Maulana Akbar dengan NIM 2301020049. Ada Ikhlas Nawalullah dengan NIM 2301020061 dan ada Tia Febrianti dengan 2301022125. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah e-commerce yang berjudul Perancangan Website E-commerce Mamerch. Nah, Mamerch ini itu merupakan sebuah website e-commerce yang kami rancang untuk menyediakan layanan jasa desain digital. Ide ini itu berangkat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya di UMKM seperti startup dan konten kreator terhadap jasa desain yang profesional. Namun proses pemesanannya ini masih sering dilakukan secara manual ya, melalui chat atau media sosial sehingga kurang praktis dan belum terintegrasi. Nah, melalui website e-commerce ini kami ini mencoba menghadirkan solusi sebuah platform yang memungkinkan pelanggan melihat katalog layanan, mengetahui harga secara transparan, melakukan pemesanan hingga proses check out dalam satu website saja. Nah, dengan demikian pengalaman pelanggan menjadi lebih mudah dan praktis dan tentunya terstruktur juga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu agenda presentasi kami. Nah, presentasi ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pada bagian pertama ini kami akan membahas gambaran bisnis, mulai dari latar belakang, permasalahan yang diselesaikan, target pasar, hingga analisis kompetitor. Kemudian dilanjutkan dengan strategi brand dan produk seperti analisis SWOT, identitas brand, produk unggulan, serta strategi penetapan harga. Setelah itu kemudian kami akan menjelaskan perancangan website melalui mulai dari halaman-halaman yang tersedia, teknologi yang digunakan, hingga struktur websitenya. Dan pada bagian terakhir kami akan menyampaikan evaluasi website beserta kesimpulan dari hasil yang telah kami kerjakan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang pemilihan sektor bisnis. Di era digital seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas sudah dilakukan secara online, termasuk dalam mencari maupun menggunakan sebuah jasa ya. Banyak pelaku UMKM, startup, hingga konten kreator yang membutuhkan desain logo, konten media sosial, ilustrasi, maupun branding agar usahanya terlihat lebih profesional. Namun, berdasarkan hasil analisis kami, proses pemesanan jasa desain saat ini itu masih memiliki beberapa kendala. Misalnya ada pelanggan harus menghubungkan desainer melalui chat, lalu berdiskusi mengenai harga, mengirim revisi secara terpisah, hingga melakukan pembayaran melalui aplikasi lain. Nah, proses seperti ini itu tentu kurang efisien ya, dan membuat pelanggan merasa bingung. Nah, karena itu kami menghadirkan Mamerch, yaitu sebuah website e-commerce yang berfokus pada layanan jasa desain digital. Melalui website ini, pelanggan ini dapat melihat katalog layanan, mengetahui harga sejak awal, memilih jasa sesuai kebutuhan, kemudian melakukan check out dan pembayaran dalam satu platform. Dengan begitu, proses transaksi menjadi lebih praktis, transparan, dan nyaman bagi pelanggan maupun penyedia jasa. Selain itu kami juga memilih bisnis jasa desain digital ini karena memiliki peluang yang cukup besar. Saat ini itu kebutuhan akan desain terus meningkat ya, sementara biaya operasional bisnis jasa relatif lebih efisien karena memerlukan proses produksi maupun pengiriman barang fisik. Hal tersebut itu membuat sektor ini memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang. Baik, itu tadi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan sektor bisnis dari Mamerch. Selanjutnya pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan serta target pasar dan analisis kompetitornya. Dava Kilaryadi, saya persilahkan. Baik, pada slide ini kami akan menjelaskan 3 permasalahan utama yang menjadi alasan mengapa Mamerch dirancang. Yang pertama yaitu adalah asimetri informasi. Dalam proses mencari jasa desain secara konvensional, klien seringkali kesulitan untuk menentukan desainer yang tepat. Klien perlu mempertimbangkan apakah desainer tersebut memiliki kredibilitas, portofolio yang sesuai dengan kebutuhannya, dan mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jadi, terdapat kesenjangan informasi antara pihak yang menyediakan jasa dengan pihak yang membutuhkan jasa. Yang kedua, ada permasalahan harga yang tidak transparan. Pada transaksi jasa desain, harga seringkali baru diketahui setelah proses komunikasi atau negosiasi dengan desainer. Bahkan, harga bisa berbeda-beda dan belum tentu ada standar yang jelas. Kondisi ini membuat klien sulit memperkirakan biaya sejak awal dan dapat menimbulkan keraguan sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya, permasalahan ketiga adalah proses terfragmentasi. Sebelum adanya platform terpusat, proses
Proses pemesanan jasa desain biasanya dilakukan melalui beberapa media yang berbeda. Misalnya komunikasi dilakukan melalui WhatsApp atau email. Kemudian spesifikasi pekerjaan dibahas secara terpisah dan pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Artinya klien harus berpindah-pindah platform dan prosesnya menjadi kurang praktis. Oleh karena itu, Mamerch hadir sebagai solusi dengan menyediakan satu alur e-commerce yang terpusat. Klien dapat memilih jasa desain yang dibutuhkan, melihat portofolio dan spesifikasi layanan, mengetahui harga sejak awal, kemudian memasukkan jasa ke keranjang, melakukan check out, hingga melakukan pembayaran dalam satu platform. Jadi, inti dari solusi Mamerch adalah menjadikan proses pembelian jasa desain semudah dan praktis ketika seorang membeli produk di e-commerce. Tapi produk yang dibeli dalam hal ini adalah layanan atau jasa desain digital. Di sini kami akan mengidentifikasi 3 masalah utama yang ingin diselesaikan. Selanjutnya, pada slide ini kami menjelaskan target pasar dari Mamerch. Secara umum, target pasar Mamerch terbagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama adalah UMKM dan startup. Kelompok ini membutuhkan berbagai kebutuhan visual seperti logo, desain kemasan, dan materi promosi untuk mendukung branding bisnis mereka. Namun di sisi lain, mereka belum tentu memiliki anggaran yang cukup untuk menggunakan jasa agensi desain yang besar. Karena itu, Mamerch hadir sebagai alternatif yang lebih praktis untuk mendapatkan layanan desain sesuai kebutuhan mereka. Target yang kedua adalah kreator konten dan influencer. Mereka biasanya membutuhkan layanan yang lebih cepat dan beragam, seperti editing video, foto, ilustrasi, atau template desain untuk mendukung aktivitas mereka di platform digital. Jika mereka merasa puas dengan hasil layanan yang diberikan, kelompok ini juga memiliki potensi untuk melakukan pemesanan kembali atau repeat order. Kalau dilihat dari profil demografinya, Mamerch menargetkan pengguna dengan rentang usia 18-40 tahun, terutama mereka yang sudah melek digital dan terbiasa melakukan transaksi secara online. Dari sisi cakupan wilayah, karena produk yang ditawarkan jasa digital, Mamerch tidak terbatas pada satu daerah tertentu. Target pasarnya dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia karena proses pemesanan dan komunikasi dapat dilakukan secara online tanpa terkendala pengiriman produk fisik. Sedangkan dari model bisnisnya, Mamerch menggunakan kombinasi B2B dan B2C. B2B ditujukan terutama kepada UMKM dan startup yang membutuhkan layanan desain untuk kebutuhan bisnisnya. Sedangkan B2C dapat mencakup individu, kreator konten, maupun pengguna personal yang membutuhkan jasa desain. Jadi, secara sederhana, Mamerch menyasar pengguna yang membutuhkan jasa desain digital secara praktis, transparan, dan mudah dipesan secara online, dengan fokus utama pada UMKM, startup, serta pelaku industri kualitas digital. Selanjutnya, kami di sini akan melakukan analisis terhadap beberapa kompetitor yang sudah lebih dulu berada di industri jasa desain digital, yaitu Seribu.com, Fiverr, dan Fastwork.id. Yang pertama adalah Seribu.com. Salah satu kekuatannya adalah memiliki sistem kontes desain dan jaringan yang luas, sehingga klien bisa mendapatkan berbagai pilihan desain. Namun kekurangannya adalah harga yang relatif mahal bagi UMKM kecil dan proses kontesnya yang membutuhkan waktu. Di sini Mamerch memiliki keunggulan dengan menawarkan harga tetap yang sudah diketahui sejak awal dan proses checkout yang lebih cepat, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu proses kontes. Kemudian yang kedua adalah Fiverr. Fiverr memiliki keunggulan karena jangkauannya global dan pilihan lainnya sangat beragam. Namun bagi pengguna di Indonesia, terdapat beberapa kendala seperti perbedaan bahasa dan zona waktu, serta metode pembayaran yang mungkin kurang praktis bagi sebagian pengguna. Mamerch lebih berfokus pada pasar lokal Indonesia, sehingga proses transaksi dapat menggunakan metode pembayaran yang lebih familiar seperti transfer bank lokal. Yang ketiga ada Fastwork.id. Platform ini memiliki jaringan freelancer yang cukup luas dan sudah dikenal di Asia Tenggara. Namun karena jumlah freelancer yang tersedia sangat banyak, klien terkadang harus melakukan proses kurasi sendiri untuk menentukan mana yang memiliki kualitas sesuai kebutuhan. Di sini Mamerch mencoba memberikan pemilihan. Mamerch menerapkan quality control secara internal, sehingga pelanggan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memilih dan menilai freelancer satu persatu. Selain itu, Mamerch mengadopsi pengalaman berbelanja seperti e-commerce, di mana pelanggan bisa langsung memilih jasa, harga yang sudah pasti, memasukkan ke keranjang, dan melakukan checkout. Jadi proses ini Mamerch bukan berarti ingin mengalahkan kompetitor dalam jumlah freelancer atau skala global, tetapi lebih fokus pada kepraktisan, transportasi harga, kualitas yang lebih terkontrol, dan kemudahan transaksi bagi pasar Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan lagi kepada narator lagi. Kita lanjut untuk tren industri dan profile bisnis. Kalau kita lihat di kondisi sekarang, hampir semua bisnis tuh mulai beralih ke digital. Bahkan kayak UMKM yang dulunya cuma jualan offline, sekarang tuh udah mulai punya website, aktif di media sosial, sampai berjualan lewat marketplace. Nah, hal ini tuh membuat kebutuhan akan desain digital terus meningkat ya. Mulai dari desain website, konten media sosial, hingga katalog produknya. Nah, selain itu, cara orang bertransaksi juga sekarang udah berubah. Sekarang semuanya serba cepat, pakai kris, virtual account, atau pakai wallet. Karena itu, Mamerch juga mengadopsi nih sistem pembayaran digital agar pengalaman penggunanya menjadi lebih praktis. Mamerch sendiri merupakan platform e-commerce yang berfokus pada layanan desain digital. Yang membedakan Mamerch adalah jasa digital dikemas sebagai atau seperti produk di marketplace, sehingga nanti pelanggan tuh cukup pilih layanan, melihat spesifikasinya bagaimana, masukkan keranjang, udah deh langsung check out secara online. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi bisnisnya, tentu aja Mamerch itu punya kelebihan sekaligus tantangannya.
Kalau kita lihat dari kelebihannya dulu, kita lihat dari Strange, pengalaman pengguna itu dibuat sesederhana mungkin. Websitenya juga nanti ringan, responsif, didukung dengan pembayaran digital, dan tersedia layanan konsultasi hingga pelanggan lebih nyaman saat menggunakan layanan tersebut. Tapi untuk weakness-nya, karena masih merupakan brand baru ya, tantangan utamanya itu adalah membangun kepercayaan pelanggannya. Selain itu, portofolio yang masih terbatas juga menjadi tantangan nih di tahap awal kita ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi opportunities-nya, peluang juga cukup besar karena semakin banyak UMKM yang beralih ke digital dan mulai menyadari pentingnya visual branding untuk pengembangan bisnis mereka, maka peluangnya lebih besar lagi untuk Mamers ini lebih berkembang. Sedangkan untuk trades-nya berasal dari marketplace freelance yang sudah ada lebih dulu dikenal seperti yang tadi dijelaskan oleh Dava, seperti Passwork, Fiverr, dan yang lainnya. Serta perkembangan AI juga yang mampu menghasilkan desain secara otomatis. Karena itu sekarang Mamers tuh perlu terus mengutamakan kreativitas lagi dan kualitas dan juga pengalaman yang lebih personal untuk menyaingi hal tersebut. Oke, sekarang masuk ke BMC atau Business Model Canvas. Di bisnis model Canvas ini menunjukkan bagaimana sih Mamers itu menjalankan bisnisnya. Kita coba lihat dari yang pertama, customer segments. Coba. Di customer segment Mamers, target utama kita adalah UMKM, startup, content creator, dan individu yang membutuhkan layanan. Selanjutnya, value proposition yang kami tawarkan adalah proses pemasarannya yang mudah seperti e-commerce, harga yang transparan, pembayaran yang aman juga. Untuk bagian channel, kita memanfaatkan website media sosial dan SEO agar layanan lebih mudah dijangkau pelanggan, sedangkan untuk customer relationship dibangun melalui konsultasi, revisi desain, dan promo untuk berbagai pelanggan yang setia. Selanjutnya untuk key activities, fokus kami itu adalah pembuatan desain, maintenance website, dan digital marketing yang didukung juga sama key resource-nya seperti website, software design, serta tim desainernya. Dan untuk key partners, kita mencakup penyedia hosting, domain, layanan pembayaran, dan plugin di WordPress. Dan untuk yang terakhir, revenue stream-nya kita berasal dari penjual desainnya, sedangkan cost structure-nya meliputi biaya hosting, domain, software design, internet, dan pemasaran digital. Nah, selanjutnya di slide ini kita bakal jelasin identitas dari brand Mamers itu sendiri. Jadi Mamers ini kita rancang sebagai platform e-commerce yang menjual jasa desain digital. Nama Mamers sendiri itu dipilih karena kedengarannya modern, mudah diingat, dan juga masih berhubungan sama dunia visual serta juga merchandising. Nah, untuk logonya sendiri, kita itu menggunakan konsep minimalis dengan tipografi yang tegas. Tujuannya itu supaya brand ini memberikan kesan yang clean, profesional, kerjanya cepat, dan juga transparan kepada pelanggan. Tagline kita sendiri itu adalah kreasi visual tanpa batas, langsung dari keranjang Anda. Tagline ini itu menggambarkan konsep utama dari Mamers, yaitu membeli jasa desain semudah membeli produk di marketplace. Di pelanggan itu cukup milih layanan yang mereka butuhkan, terus masukin ke keranjang, lalu melakukan checkout seperti belanja online pada umumnya. Sedangkan filosofi brand kami itu memberikan akses desain berkualitas kepada semua orang, baik UMKM maupun bisnis yang baru berkembang, tanpa harus melalui proses pemesanan yang rumit. Nah, selanjutnya, di sini kita menampilkan beberapa layanan utama yang ada di website Mamers. Jadi layanan pertama itu adalah desain logo yang nanti ditujukan bagi bisnis atau brand yang ingin memiliki identitas visual yang profesional. Kemudian kedua ada foto flat lay, itu layanan fotografi dari sudut atas yang cocok untuk menampilkan produk seperti skincare, makanan, atau aksesoris agar tampilan itu jadi lebih menarik. Nah, selanjutnya ada foto makanan yang membantu pelaku usaha kuliner menghasilkan foto produk yang lebih menggugah selera sehingga dapat meningkatkan daya tarik promosi mereka. Dan yang terakhir adalah desain brochure yang dapat digunakan untuk kebutuhan promosi bisnis, event, maupun pemasaran produk baik dalam format cetak maupun digital. Nah, semua layanan kami itu disusun seperti katalog produk pada marketplace. Jadi pelanggan tuh bisa melihat deskripsi layanan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli. Selanjutnya kita menjelaskan nilai utama yang ditawarkan oleh Mamers dibandingkan platform lain. Jadi masalah yang paling sering dialami sama pelanggan ketika mencari jasa desain itu adalah harganya yang kurang jelas, kualitas desainer yang sulit dipastikan, dan juga proses pemesanan yang kadang berpindah-pindah antara chat, email, dan juga transfer pembayaran. Nah, karena itu solusi yang kami tawarkan adalah sebuah website yang terstruktur. Jadi semua informasi seperti spesifikasi layanan, harga, hingga ketentuan pemesanan udah tersedia dengan jelas sejak awal, sehingga pelanggan bisa mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Nah, keunggulan Mamers sendiri itu dibanding kompetitor lain adalah pengalaman pengguna yang dibuat seperti marketplace. Jadi pelanggan tuh nggak perlu melakukan negosiasi yang panjang karena harganya udah tetap dari awal, dan juga informasi layanan juga udah lengkap. Nah, alasan pelanggan memilih Mamers juga sederhana, itu karena prosesnya lebih praktis, transparan, dan memberikan rasa aman. Selain itu, kita juga menggunakan metode pembayaran transfer bank lokal yang mudah familiar bagi sebagian besar pengguna di Indonesia.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi penetapan harga yang diterapkan di Mamerch. Bagi kami, harga bukan hanya sekedar angka, tetapi juga menjadi representasi dari nilai dan kualitas layanan yang kami tawarkan pelanggan. Kami gunakan adalah value-based pricing, yaitu strategi penetapan harga yang didasarkan pada nilai atau manfaat yang dirasakan pelanggan, bukan hanya berdasarkan biaya produksi. Dengan pendekatan ini, pelanggan tidak hanya membeli sebuah desain, tetapi juga memperoleh solusi visual yang mampu meningkatkan citra dan nilai bisnis mereka. Di sisi lain, kami juga tetap memperhitungkan efisiensi biaya operasional agar bisnis dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Sebagai contoh, untuk layanan desain logo premium, kami menetapkan harga sebesar Rp750.000 dengan estimasi biaya produksi sekitar Rp300.000 sehingga menghasilkan margin sebesar Rp450.000 atau sekitar 60% dari harga jual. Perhitungan yang sama juga diterapkan pada layanan retouching 10 foto yang dijual seharga Rp250.000 dengan margin sekitar 60%. Kemudian untuk ilustrasi maskot, harga yang kami tetapkan adalah Rp1 juta dengan estimasi biaya Rp400.000 sehingga tetap menghasilkan margin sebesar 60%. Sementara itu, layanan paket template media sosial memiliki margin yang lebih tinggi, yaitu sekitar 80%. Sementara itu, layanan paket template media sosial memiliki margin yang lebih tinggi, yaitu sekitar 80%. Hal ini karena biaya produksinya relatif rendah, hanya sekitar Rp30.000. Sedangkan harga jualnya Rp150.000, berbeda dengan desain yang bersifat custom. Template dapat digunakan kembali dan dikembangkan menjadi beberapa variasi sehingga biaya produksinya jauh lebih efisien. Lalu, mengapa margin yang kami tetapkan berada pada kisaran 60 hingga 80%? Margin tersebut bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tapi juga menjadi cadangan biaya operasional agar bisnis tetap berjalan dengan baik. Margin ini digunakan untuk mengantisipasi masa ketika jumlah pesanan menurun, membiayai kegiatan pemasaran digital agar pelanggan baru terus berdatangan, membayar lisensi perangkat lunak profesional seperti Adobe Creative Cloud dan plugin WordPress Premium, serta mengakomodasi revisi dari pelanggan yang membutuhkan tambahan waktu pekerjaan tanpa dikenakan biaya tambahan. Dengan strategi ini, kami berharap dapat menjaga keseimbangan antara memberikan harga yang sepadan bagi pelanggan sekaligus memastikan bisnis Mamerch dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan website Mamerch, khususnya dua halaman utama yang menjadi pusat interaksi pelanggan, yaitu halaman home dan halaman shop. Pertama adalah halaman home atau beranda. Halaman ini menjadi tampilan pertama yang dilihat pengunjung ketika membuka website, sehingga kami merancangnya agar mampu memberikan kesan profesional sekaligus memudahkan pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan. Pada bagian atas terdapat header yang berisi logo Mamerch, menu navigasi, fitur pencarian, serta ikon keranjang belanja yang menampilkan jumlah item yang telah dipilih. Di bawah header terdapat hero section berupa slider promosi yang bergerak secara otomatis. Slider ini menampilkan berbagai promo maupun layanan terbaru secara bergantian. Pada contoh di slide ini ditampilkan promosi jasa fotografi dengan potongan harga hingga 8%, dilengkapi deskripsi singkat dan tombol call to action agar pengunjung dapat langsung menuju halaman layanan yang ditawarkan. Selanjutnya terdapat bagian kategori produk yang ditampilkan menggunakan ikon sehingga pengunjung dapat langsung memilih layanan sesuai kebutuhan seperti desain grafis, editing foto, maupun kategori lainnya. Di bagian berikutnya, kami menampilkan produk unggulan dan produk terlaris. Tujuannya adalah membantu pelanggan mengetahui layanan yang paling banyak diminati sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang kami sediakan. Selanjutnya adalah halaman shop atau katalog produk. Halaman ini menampilkan seluruh layanan yang tersedia secara lebih lengkap. Pada bagian samping terhadap fitur, filter kategori, dan filter rentang harga, sehingga pelanggan dapat mempersempit pencarian sesuai kebutuhan maupun anggaran yang dimiliki. Setiap layanan ditampilkan dalam bentuk grid yang rapi dan menarik. Dalam setiap kartu produk terdapat thumbnail portofolio, nama layanan, harga, serta tombol Add to Cart. Dengan adanya tombol tersebut, pelanggan dapat langsung menambahkan layanan ke keranjang tanpa harus membuka halaman detail terlebih dahulu, sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat dan praktis. Saya akan menjelaskan alur perjalanan pelanggan saat melakukan pemesanan di website Mamerch. Alur ini kami rancang agar proses pembelian jasa desain menjadi sederhana, nyaman, dan mudah dipahami oleh setiap pengguna. Untuk tahapan pertama adalah detail produk. Setelah pelanggan memilih salah satu layanan dari halaman katalog, mereka akan diarahkan ke halaman ini. Di sini tersedia galeri portofolio berkualitas tinggi, nama layanan, informasi harga, serta tombol Add to Cart dan wishlist. Selain itu, pelanggan juga dapat membaca penjelasan lengkap mengenai layanan yang dipilih, termasuk jumlah revisi yang tersedia serta format file yang akan diterima setelah proses desain selesai. Informasi yang lengkap ini diharapkan dapat membantu pelanggan mengambil keputusan dengan lebih yakin. Tahapan kedua adalah cart atau keranjang belanja. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat kembali daftar layanan yang dipilih beserta rincian harganya. Mereka juga dapat menambah jumlah pesanan, menghapus layanan yang tidak jadi dibeli, maupun
memperbarui isi keranjang sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Halaman ini dirancang dengan tampilan yang sederhana agar pelanggan tetap fokus pada proses pembelian tanpa gangguan visual yang berlebihan. Tahapan ketiga adalah checkout, yaitu tahapan paling penting dalam proses transaksi. Pada halaman ini, pelanggan diminta mengisi informasi seperti nama perusahaan jika diperlukan, alamat email, dan nomor telepon. Di sisi lain, sistem menampilkan ringkasan pembayaran secara transparan sehingga pelanggan mengetahui total biaya yang harus dibayarkan. Untuk metode pembayaran, kami menyediakan transfer melalui bank lokal seperti BCA, Mandiri, dan BNI. Setelah pembayaran dilakukan, pelanggan cukup mengunggah bukti transfer agar dapat segera diverifikasi oleh admin. Tahap terakhir adalah My Account. Halaman ini berfungsi sebagai dashboard pribadi bagi setiap pelanggan. Melalui halaman ini, pelanggan dapat memantau perkembangan pesanan secara real-time, mulai dari status antrean, proses pengerjaan, hingga pesanan selesai dan siap diunduh. Selain itu, pelanggan juga dapat melihat riwayat transaksi sebelumnya serta mengelola informasi akun mereka kapan saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fauzi. Selanjutnya kita akan bahas teknologi dan struktur situs. Jadi pada tahap implementasi, website Mamers ini dibangun menggunakan platform WordPress yang dipadukan dengan beberapa plugin pendukung untuk memenuhi kebutuhan sistem e-commerce jasa desain digital. Tema yang digunakan adalah BOSA e-commerce karena ringan, responsif, dan kompatibel dengan WooCommerce. Selanjutnya, WooCommerce berfungsi sebagai inti sistem untuk mengelola katalog layanan, pemesanan, hingga transaksi. Untuk proses pembayaran, website memanfaatkan Mitrans sehingga pengguna dapat melakukan simulasi pembayaran secara aman dan lebih fleksibel. Pembuatan tampilan halaman menggunakan Elementor agar proses pengembangan antarmuka menjadi lebih mudah dan responsif. Selain itu, digunakan plugin It WooCommerce untuk menambahkan fitur seperti Compare, Quick View, dan Wishlist sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Terakhir, terdapat Yoast SEO digunakan untuk membantu optimasi SEO agar website lebih mudah ditemukan pada mesin pencarian. Terus di sisi kanan terdapat struktur sitemap websitenya. Struktur yang digunakan adalah Shallow Sitemap, yaitu struktur navigasi yang memungkinkan pengguna mencapai halaman produk hanya dalam maksimal 3 klik dari halaman utama. Cara ini dipilih agar navigasi lebih sederhana, mempermudah pengguna menemukan layanan, sekaligus mengurangi kemungkinan pengguna meninggalkan website. Selanjutnya ada landing page. Jadi slide ini menampilkan implementasi dari halaman utama atau landing page website Mamers itu sendiri. Landing page dirancang dengan fokus pada layanan unggulan, yaitu jasa-jasa, sehingga ketika pengguna pertama kali membuka website, mereka langsung melihat informasi utama yang ingin dipromosikan. Bagian arrow menampilkan headline yang jelas, deskripsi singkat mengenai layanan, serta tombol call to action atau ada tulisannya jelajahi sekarang yang mengarahkan pengguna menuju katalog layanan. Cara ini bertujuan untuk menarik perhatian pengunjung, memberikan informasi secara singkat, dan mendorong pengguna untuk melanjutkan proses pencarian layanan hingga melakukan pemesanan. Selain itu, navigasi utama ditempatkan pada bagian atas agar pengguna dapat dengan mudah berpindah ke halaman lain seperti beranda, belanja, tentang, dan kontak. Setelah website selesai dikembangkan, dilakukan pengujian menggunakan Google Lighthouse dan PageSpeed Insight untuk mengevaluasi kualitas website dari beberapa aspek. Hasil pengujian menunjukkan nilai performance sebesar 62, accessibility 85, best practice 96, dan SEO 77. Pada metrik performa, nilai masih dapat ditingkatkan karena dipengaruhi oleh ukuran gambar dan beberapa resource yang masih perlu dioptimalkan. Namun dari sisi accessibility dan best practice, website sudah memperoleh nilai yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa website mudah digunakan serta menggunakan praktik pengembangan web yang baik. Sedangkan pada aspek SEO, skor 77 menunjukkan bahwa optimasi dasar seperti metadata, struktur halaman, dan penggunaan plugin SEO sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar website lebih optimal di mesin pencari. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa website sudah berfungsi dengan baik dan layak digunakan sebagai media penjualan jasa desain digital. Sebagai kesimpulan, Mamers berhasil dirancang sebagai solusi e-commerce yang memudahkan transaksi jasa desain digital. Melalui konsep e-commerce, proses pemesanan menjadi lebih terstruktur sehingga mampu mengurangi birokrasi yang biasanya terjadi pada transaksi jasa secara manual. Website juga memberikan transparansi informasi mengenai harga dan layanan sehingga dapat mengurangi kesenjangan informasi antara desainer dan pelanggan. Selain itu, alur pengguna telah dirancang mulai dari pengguna menemukan website melalui SEO, kemudian mengeksplorasi katalog layanan, melakukan pemesanan, hingga menyelesaikan pembayaran dengan lebih aman dan nyaman. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan integrasi payment gateway secara penuh seperti virtual account dan dompet digital
digital, memperluas jenis layanan dan layanan yang tersedia, menyediakan layanan berlangganan atau retainer untuk klien perusahaan, serta mengimplementasikan fitur live chat berbasis artificial intelligence agar pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan selama 24 jam. Dengan demikian, website Mamers diharapkan mampu menjadi solusi digital yang lebih efektif bagi penyedia maupun pengguna jasa desain digital. Selanjutnya akan dilakukan demo websitenya oleh Melanie Anggrena. Dipersilakan. Baik, setelah seluruh materi sudah dipresentasikan, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi singkat ya mengenai website Mamers ini. Pada demo ini saya akan menunjukkan alur penggunaan website dari sisi pelanggan, mulai dari halaman utama, melihat katalog layanan, membuka detail produk, hingga proses checkout. Dengan demikian, Bapak dosen dapat melihat secara langsungnya implementasi website yang kami rancang. Oke, baik. Di sini kita akses dulu. Nama websitenya itu https Mamers My ID. Setelah masuk ke websitenya, kita diarahkan ke landing page. Nah, di sini ada landing page-nya. Lalu di sini ada banner-banner promosi yang bisa bergulir otomatis. Lalu di sini juga ada penjualan produk terbaik, ada produk unggulan, sama ada berdasarkan kategori. Jika kita lihat misal berdasarkan koleksi desain grafis ya, ini akan masuk ke koleksi berdasarkan desain grafis. Sekarang kita lanjut ke halaman belanja. Nah, di sini akan muncul semua produk yang ada di e-commerce Mamers ini. Nah, di sini juga kami menggunakan fitur kategori, ada di sebelah kanan sidebar ini. Di sini ada beberapa jenis kategori, ada desain grafis, editing foto, fotografi, ilustrasi digital, sama buatan template. Kita coba di jasa desain grafis. Kita coba tambah keranjang jasa desain logo. Lalu kita coba dari recent produk. Nah, kita di sini untuk detail produknya, untuk foto makanan ini di sini kita bisa menambahkan ke keranjang. Di sini ada jenis kategorinya tertera di sini. Lalu ada deskripsi dari produknya sendiri serta ulasannya di sebelah sini. Di bawahnya juga terdapat produk terkait. Kita coba saja langsung masukkan ke keranjang. Nah, ini telah ditambahkan ke keranjang belanjaan. Kita coba lihat di keranjang belanjanya. Nah, di sini kita bisa melihat isi dari keranjang belanjanya dan juga bisa menghapus produknya. Contoh kita akan menghapus produk foto makanan ini. Nah, yang foto makanan sudah hilang ya. Kita coba lanjutkan ke pemeriksaan produknya. Nah, di sini kita masuk ke halaman checkout. Di sini coba kita isi ya form checkoutnya. Ini bisa opsional saja, tidak diisi tidak apa-apa. Alamat tujuannya contoh Jalan Raya Bandung, Jawa Barat, kode posnya kita coba acak aja ya. Soalnya kita ini nggak mengintegrasi ke ongkos kirim karena kita pakainya desain jasa ya, produk jasa maksudnya. Untuk alamat emailnya di sini kita pakai alamat email asli karena kita nanti akan mengirimkan notifikasi pesanannya lewat alamat email yang dimasukkan ke sini. Dan di sini kita bisa memilih berbagai metode pembayaran ya. Ini kita coba menggunakan BCA Virtual Account. Nah, kita copy ininya. Di sini juga ada tata cara pembayarannya. Kita coba menggunakan Mitran Simulator untuk mencoba pembayarannya. Nah, di sini sudah terbayar ya. Kita lihat. Nah, sudah payment success. Oke. Kita coba lihat di Mitransnya. Masuk ya, ini yang terbaru. Ini masuk yang terbaru sudah settlement. Lalu kita bisa lihat di dashboard adminnya, di bagian WooCommerce kita lihat ke pesanan. Nah, di sini kita lihat ya pesanannya di sini sudah masuk. Kalau misal jasa editingnya kita sudah selesai, kita bisa merubah si status pesanannya. Nah, di sini kita bisa ubah sedang diproses atau selesai. Ini statusnya sudah berubah jadi selesai. Kita coba lihat ke emailnya apakah masuk notifikasinya. Nah, ini untuk notifikasi di sisi pelanggan ya. Ini sisi emailnya. Dan untuk notifikasi di sisi penjual juga nanti akan masuk seperti ini. Nah, ini untuk notifikasi di sisi penjual. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya demokan. Terima kasih. Oke, mungkin demikian demonstrasi dari website Mamers yang dapat kami tampilkan. Semoga melalui demonstrasi ini dapat memberikan gambaran bahwa website yang kami buat ini mampu mempermudah proses pemesanan jasa desain melalui alur yang lebih terstruktur, praktis, dan transparan ya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila kami terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun perancangan website kami. Kami siap menerima pertanyaan, kritik, ataupun saran yang membangun. Terima kasih. Sekian dari kami.